Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stiarini. Saya sebagai owner empek-empek Ulu Bundar. Saya memulai usaha empek-empek Ulu Bundar sudah kurang lebih 18 tahun. Dan outlet pertama yang saya buka yang di Jalan Kaliurang kilometer 7. Untuk keduanya kami buka di Jalan Simanjuntak, ketiganya yang di Amplas, kemudian kami juga buka di Kudian. Untuk luar kota kami juga buka di Solo. Varian pempek ada kapal selam, ada lenjer, ada bulat, kulit, tekwan, dan kami juga menjual varian siomay. Harapan kami untuk tim dari DM ya, sampai dibantu, semoga usaha saya lebih berkembang, lebih bermanfaat untuk orang banyak, ya tentunya lebih menguntungkan untuk kami. Perkenalkan, saya Susi dari Ulu Bundar Rini Group. Di sini saya menjabat sebagai administrasi di Rini Group. Saya bekerja di sini sudah kurang lebih 17 tahun. Saya di sini mengecek produksi sama gudang untuk alur kerja per bagian seperti apa, kemudian pengirimannya seperti apa. Itu bagian yang saya kerjakan. Produksi saat ini memang jauh berbeda dengan kondisi sebelum COVID. Untuk saat ini di Rini Group sendiri ada penurunan kurang lebih ya sekitar 30-40% dari sebelum COVID. Harapan saya kepada teman-teman bisa membantu kami untuk bisa memulihkan penjualan di Rini Group. Hai, saya Muhardi Putra Nasution dari Sembala 38 Operation. Halo, saya Fazara Hasna Lupita Nintias dari MPA 80 Operation. Halo, saya Albertus Rian Giskanto dari Sumba 38 Operation. Perkenalkan, saya Saniatul Hasna Lazizah dari MBA 80 Operation. Ulu Bundar merupakan salah satu restoran pempek yang terkenal di Yogyakarta. Kami melakukan wawancara dengan tim manajemen dan mendapati bahwa penjualan perusahaan saat ini belum optimal. Penjualan Ulu Bundar masih mencapai 70% dibandingkan dengan kondisi sebelum COVID. Kita dapat amati kepedulian konsumen Ulu Bundar terhadap perusahaan dalam bentuk komentar-komentar yang mereka berikan di laman Google Maps Ulu Bundar. Beberapa di antaranya mengeluhkan adanya penurunan kualitas produk dan juga layanan yang dinilai masih kurang baik. Sebagai respon dari hal tersebut, kami melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen. Dari sisi produksi, Ulu Bundar melakukan peramalan jumlah produksi secara harian dengan mendasar pada data penjualan di hari sebelumnya. Sayangnya, data-data yang digunakan dalam peramalan tersebut masih dikelola secara manual dan belum didigitalisasi, sehingga hal tersebut menghambat perusahaan untuk mengakses data secara real-time dan juga memberikan batasan bagi perusahaan dalam melakukan analisis strategi penjualan. Hasil wawancara yang kami dapat, kami menemukan bahwa di Ulu Bundar ini terjadi penurunan penjualan dari COVID dan belum bisa pulih hingga saat ini. Kemudian selain itu dari sisi produksi kami juga menemukan adanya pendapatan penjualan yang tidak inovasi. Untuk itu kami telah berdiskusi dan kami memutuskan untuk menggunakan Fishbone untuk mengetahui apa akibat dari penurunan penjualan yang kemudian kami perkuat dengan melihat review dari Google serta menyebarkan angket survei kepuasan pelanggan yang kami sebarkan ke 3 outlet Ulu Bundar. Kami mendapatkan hasil bahwa adanya ketidakkonsistenan layanan yang Ulu Bundar
berikan kepada pelanggan. Kami mereview SOP khususnya dalam hal kualitas pelayanan. Yang pertama yaitu SOP cara berpakaian karyawan, dan yang kedua SOP pelayanan bagaimana karyawan melayani pelanggan. Dari sisi penjualan, kami menyarankan ke pihak Ulu Bundar untuk menggunakan aplikasi online untuk memudahkan Ulu Bundar dalam mengintegrasikan data penjualan dan dalam melakukan manajemen persediaan. Strategi yang kami usulkan untuk menyelesaikan permasalahan Ulu Bundar adalah mereview kembali SOP yang telah ada di Ulu Bundar dan menjadi SOP yang baru, terutama untuk SOP induk dan SOP pelayanan, di mana kami menambahkan standar keamanan pada proses produksi sebagai upaya untuk menjamin kualitas produk. Selain itu, kami juga membuat standar pelayanan pada masing-masing gerai yang harus dilakukan oleh pegawai di masing-masing outlet Ulu Bundar. Berdasarkan hasil analisa dari kelompok kami memberikan saran terkait dengan digitalisasi data. Digitalisasi data dimaksudkan untuk memberikan data yang secara real time bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat melakukan forecasting secara real time, sehingga perusahaan dapat memetakan dan meramalkan terkait dengan demand yang ada, sehingga mengetahui jumlah produksi yang dilaksanakan. Digitalisasi data ini dimaksudkan supaya Ulu Bundar dapat memetakan atau mengetahui profil dari konsumen itu sendiri. Nanti dapat dilihat dari STP atau stroke per day-nya, sehingga kita mengetahui bahwa berapa sih pengunjung yang ada di Ulu Bundar. Kemudian dilihat juga dengan APC-nya atau average per customer-nya, sehingga nanti dapat mengetahui seberapa banyak satu konsumen menghabiskan di Ulu Bundar, sehingga nantinya dapat memetakan pengaruh ataupun SOP yang akan dilaksanakan dan juga terkait dengan marketing yang dilakukan.